Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini saya akan sharing 5 golongan yang derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang insya Allah kalau kita masuk dalam kategori tanda-tanda yang 5 ini, maka bisa jadi insya Allah kita proses akan diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, siapa sajakah 5 golongan ini? Apa sajakah tanda-tandanya? Maka seperti biasa, yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi menyiarkan Islam melalui channel Gus El Official ini. Baik sahabat, untuk menyingkat waktu maka langsung saja akan kami bahas 5 golongan orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah, atau lebih tepatnya 5 tanda-tanda apabila Allah akan mengangkat derajat seseorang. Apakah yang pertama sahabat? Maka yang pertama ialah akan diberikan masalah oleh Allah sahabat. Jadi sebagaimana kita ketahui sahabatnya, bahwasanya hidup di dunia ini pasti punya masalah. Baik masalah ini berupa adab ataupun ujian, sebagaimana kita bahas di video saya sebelumnya. Jadi kalau kita terkena yang satu ini, padahal kita sudah rajin beribadah, kita sudah tidak pernah berbuat maksiat misalkan sahabatnya, tapi kok masih terkena masalah. Bahkan ketika kita mencoba istiqomah dalam riyadhah, istiqomah dalam membaca sholawat, tapi kok malah terkena masalah. Maka insya Allah sahabat, masalah yang demikian ini adalah masalah yang ingin Allah ujikan kepada kita, di mana kalau kita lulus, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Jadi masalah dalam hal apapun. Dan biasanya sahabat, masalah ini Allah berikan sesuai dengan kebiasaan kita, kesukaan kita. Kalau kita tengah proses mencari rezeki berupa ekonomi misalkan, maka biasanya Allah mencoba dalam hal ekonomi. Kalau kita dalam ekonomi lancar misalkan, tapi dalam keluarga yang biasanya damai, tapi kemudian Allah beri cobaan dalam hal keluarga. Intinya sahabat, Allah biasanya memberi cobaan sesuai dengan kesukaan kita atau sesuai dengan kebiasaan kita. Namun apapun itu, yang terpenting kita harus husnudzon, yakin bahwasanya ini adalah proses yang Allah berikan, ujian yang Allah berikan pada kita agar Allah mengangkat derajat kita sahabat. Jadi yang pertama adalah terkena masalah. Kemudian yang kedua sahabat, dijauhkan dari orang terdekat. Jadi dalam artian, bukan berarti kita itu kemudian secara zahir itu jauh dengan orang-orang yang kita sayangi, yang kita anggap bisa membantu kita. Tidak sahabat. Tapi ini kelanjutan dari sebelumnya, ketika kita terkena masalah, maka seolah-olah sahabat tidak ada yang membantu kita, tidak ada yang bisa membantu kita kecuali diri kita sendiri dengan Allah sahabat. Jadi Allah ingin menunjukkan pada waktu itu bahwasanya hanya atas bantuan Allah sajalah yang kemudian bisa mengangkat masalah kita itu. Jadi ini korelasi antara masalah yang sebelumnya sahabat. Dimana kalau kita masih mengharap bantuan kepada orang lain, maka berarti masih ada tebing, masih ada halangan antara kita dengan Allah sahabat. Sehingga di fase ini Allah ingin mengatakan bahwasanya hanya dengan usahanya engkau sendiri dan hanya Allah lah yang bisa membantu. Maka yang kedua ini sahabat, seolah-olah kita dijauhkan dari orang-orang terdekat yang biasanya membantu kita sahabat. Kemudian yang ketiga, kita didorong untuk selalu terus beribadah sahabat. Jadi ini juga berkelanjutan dari poin yang kedua tadi, di mana saat kita sudah terkena masalah dan kita merasa tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah, maka di sini orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah biasanya ingin terus beribadah. Kenapa demikian? Karena hanya berharap bahwasanya hanya Allah yang bisa membantu. Nah, kalau Anda pernah mengalami hal ini atau tengah mengalami hal-hal seperti ini, maka yakinlah insya Allah ini adalah ujian, proses dari Allah agar Allah bisa mengangkat derajat kita. Dan kalau kita lulus, maka pasti Allah akan mengangkat derajat kita sahabat. Jadi yang ketiga ini, hati kita itu didorong oleh Allah untuk senantiasa selalu beribadah kepadanya sahabat. Dalam hal apapun ini. Yang terpenting kita itu merasa sangat butuh kepada Allah sehingga kita ingin selalu beribadah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat sahabat, biasanya orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah maka akan menjadi bahan gunjingan orang lain. Kita dirasani sana sini misalkan.
dalam tanda kutip biasanya juga yang menggunjing itu adalah orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang yang memang awalnya tidak suka sama kita, sahabat. Jadi dirasa nih, apa tujuan Allah? Ya biar dosa-dosa kita diambil oleh orang yang merasani itu, sahabat, orang yang menggunjing itu. Sebagaimana kita ketahui dalam sebuah hadis, nanti akan ada sekelompok orang yang bangkrut. Bukan bangkrut dalam hal ekonomi, tapi dia membawa amal yang begitu banyak segunung kepada Allah, tapi nanti amal yang segunung ini akan berubah menjadi dosa yang segunung karena banyaknya menggunjing orang-orang yang oleh Allah ditakdirkan tadi untuk diangkat derajatnya. Oleh karena itu, jangan khawatir ketika kita dirasani, ketika kita digunjing misalkan, maka justru hal itu, sahabat, akan mengurangi dosa-dosa kita, bahkan tanpa kita membaca istighfar kepada Allah. Ini merupakan tanda yang keempat, yaitu banyak digunjing orang. Kalau kita sabar, maka insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, sahabat, yaitu dijauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat, sahabat. Ini juga berkorelasi dari poin-poin sebelumnya, di mana kalau kita tengah diuji oleh Allah, kemudian kita merasa tidak ada yang bisa membantu kecuali Allah, kemudian hati kita selalu didorong untuk selalu beribadah kepada Allah, karena hanya berharap bantuannya, ditambah banyak gunjingan-gunjingan dari orang lain, karena merasani kita, karena keterpurukan kita misalkan, maka yang terakhir ini, sahabat, insya Allah orang yang tengah diangkat derajatnya oleh Allah itu akan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kenapa demikian? Karena memang sudah fokusnya hanya untuk beribadah. Siang malam pikirannya hanya berdoa dan beribadah kepada Allah. Sehingga ketika ada perbuatan-perbuatan maksiat yang akan menghampiri, maka hatinya dijaga, diingatkan oleh Allah bahwasanya sekarang engkau tengah terpuruk. Tidak ada lagi yang bisa membantu kecuali Allah, maka kita takut untuk berbuat maksiat, sahabat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya semua kesedihan yang kita alami itu sebenarnya adalah akibat dari perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan, sahabat. Jadi seandainya kita selalu menjaga maksiat kepada Allah, maka insya Allah bukan kesedihan lagi yang akan diberikan oleh Allah, tapi kebahagiaan di dunia dan lebih-lebih nanti kebahagiaan di dalam akhirat. Inilah, sahabat, 5 tanda-tanda apabila Allah ingin mengangkat derajat seseorang, yang kurang lebihnya sudah kita rangkum versi Gus L Official ini, sahabatnya. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat, dan kalau kita mengalami hal ini, maka segeralah bersyukur kepada Allah, berbaik sangkalah, bersyukur, insya Allah dalam waktu dekat Allah akan mengangkat derajat kita kalau kita lolos, sahabat. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.